Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Senopati Sukma Ambarwati lalu melerai lagi. Sudahlah, kau macam tidak tahu akan perasaan seorang gadis. Kalau gadis muda merasa jijik, biar berdekatan pun sudah tidak suka, apalagi sampai bersentuhan. Jangan terlalu salahkan Lata Manjari. Orang-orang itu memang menjemukan. Senopati Nirwasita menghela napas panjang. Ia berusaha untuk memaklumi rekannya yang terlalu memanjakan dan membela Lata Manjari. Betapapun juga Lata Manjari merupakan murid tunggal, tumpuan segala harapan dan penampung segala kasih sayang mereka karena mereka tak memiliki anak, hanya murid tunggal yang bernama Lata Manjari ini. Lagi pula, memang orang-orang tadi merupakan gerombolan yang cukup ganas. Mengingat akan kata-kata mereka yang bernada mesum saja sudah cukup untuk membuat rekannya itu membunuh mereka. Mari kita melanjutkan perjalanan. Akhirnya Senopati Nirwasita berkata. Mereka naik kembali ke atas kuda dan menjalankan kuda menuju ke selatan. Menjelang tengah hari, kuda mereka berhenti di lereng bukit berikutnya. Matahari amat panasnya dan mereka berhenti di bawah sebatang pohon besar yang teduh. Karena hari telah siang, Senopati Sukma Ambarwati segera membuat api unggun untuk memasak daging dan roti kering yang mereka bawa sebagai bekal. Senopati Nirwasita sendiri beristirahat, melenggut di dahan pohon besar. Dia membiarkan rekan dan muridnya mempersiapkan makan siang. Di tempat teduh itu, membuat orang mudah mengantuk dihembus angin semilir, dan perut pun mudah terasa lapar. Apalagi setelah melakukan perjalanan setengah hari di daerah yang berbukit dan lengang itu. Setelah masakan siap, mereka pun makan siang dengan makanan sederhana. Mereka minum air wedeng jahe dan arak yang mereka bawa, makan roti dan daging kering yang sudah dimasak dengan sayur asin. Ketiga orang ini memang sudah seperti para pendekar yang biasa bertualang, maka makan seperti itu malah terasa nyaman dan lezat. Ketika mereka membersihkan segalanya dan sudah bersiap kembali naik kereta untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari arah belakang. Mereka menengok dan tidak lama kemudian nampaklah belasan orang menunggang kuda, serta membalapkan kuda-kuda itu ke arah mereka. Lata Manjari mengepal tinju. Kalau buaya-buaya itu yang datang mengejar, sekali ini akan kubasmi mereka. Bersabarlah, Lata Manjari. Sabar itu pangkal ketenangan dan tenang modal kewaspadaan, kata Senopati Nirwasita gurunya. Mereka menanti sambil duduk di atas kuda. Setelah rombongan berkuda itu dekat, terdengar mereka berteriak-teriak dan benar saja seperti dugaan Lata Manjari, yang muncul adalah Kebo Ireng bersama belasan orang anak buahnya tadi. Akan tetapi sekali ini ditambah dengan 3 orang laki-laki berusia 50 tahun yang tidak kelihatan bengis, akan tetapi berwibawa. Mereka tidak tinggi besar dan bengis seperti Kebo Ireng dan kawan-kawan, bahkan tubuh ketiganya agak kurus. Akan tetapi pedang yang tergantung di pinggang mereka mendatangkan kesan bahwa mereka adalah ahli-ahli pedang yang tak boleh disamakan dengan Kebo Ireng dan kawan-kawan. Bocah setan, lekas turun dari kuda untuk menerima pembalasan kami. Kebo Ireng berteriak sambil mengamankan tinjunya ke arah mereka bertiga. 3 orang lelaki setengah tua itu dengan gerakan ringan meloncat turun dari atas kuda masing-masing yang segera dituntun oleh anak buah gerombolan. Mereka berdiri tegak dan berjajar, menghadap ke arah kereta. Siapakah nona yang sudah melukai anak buah kami? Silakan keluar. Kami 3 naga bumi tak mau menerima begitu saja anak buah kami diperhina orang, kata salah seorang di antara mereka, yang tertua dan kumisnya kecil berjuntai ke bawah. Lata Manjari meloncat turun dari atas kuda, menghadapi mereka. Akulah yang menghajar mereka. Kalian mau apa? Bentaknya. Melihat seorang gadis berpakaian merah muda yang usianya sekitar 19 tahun itu, 3 orang ini terheran-heran.
Bocah ini yang telah menghajar Kebo Ireng dan 12 orang anak buahnya, sukar dipercaya. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan di dekat nona baju merah muda itu sudah berdiri seorang wanita lain. Yang cantik, usianya sekitar 30 tahun. Ia adalah Senopati Sukma Ambarwati yang berkata kepada muridnya, "Biarkan aku yang menghadapi mereka. Tidak perlu Guru Ambar, aku sendiri cukup menghajar mereka kalau mereka hendak membela gerombolan serigala itu." Kembali nampak bayangan berkelebat, bayangan putih, dan Senopati Nirwasita sudah berada di dekat rekannya. "Kalian mundurlah, biar sekarang ini aku sendiri yang melayani mereka," seru Senopati Nirwasit lantang. Pada saat melihat Senopati Nirwasita, 3 orang itu terbelalak dan wajah mereka berubah pucat sekali. Si kumis kecil panjang dengan suara gemetar dan gagap bertanya, Kau Senopati Nirwasita?" Senopati Nirwasita tersenyum. Jawabnya, "Benar, aku yang disebut Senopati Nirwasita. Dan aku Putri Lata Majari, putri Raja Majapahit," kata Lata Manjari dengan sikap menantang dan bertolak pinggang. Senopati Nirwasita memandang muridnya, kemudian mengalihkan pandangan ke arah 3 orang itu. "Mereka adalah rekanku yang bernama Senopati Sukma Ambarwati dan Lata Manjari muridku. Siapakah kalian bertiga, dan apakah kalian hendak membela gerombolan perampok itu?" 3 orang itu dengan muka pucat kini mengangkat kedua tangan ke depan dada dan membungkuk sampai dalam, menghormat kepada Senopati Nirwasita beserta yang lainnya. "Mohon Senopati sudi memaafkan kami yang bermata buta. Tidak tahu bahwa Senopati bertiga yang lewat di sini. Kami hanya mendengar laporan dari anak buah kami. Mereka memang bersalah dan patut dihajar." Setelah berkata demikian, 3 orang itu membalikkan tubuh dan menghadapi 13 orang anak buah mereka dengan sikap marah sekali. 13 orang yang tadi sudah babak belur oleh Lata Manjari, kini sudah turun dari atas kuda, bersiap menikmati bagaimana pimpinan mereka membalaskan penghinaan yang mereka derita dari nona baju merah muda. "Bagus, ya, kalian sungguh membuat kami malu. Kalian berani mengganggu Putri Raja Majapahit dan 2 Senopati Majapahit. Kalian tak pantas hidup." Setelah berkata demikian, si kumis bersama 2 orang saudaranya bergerak menerjang dan menghajar anak buah mereka sendiri dengan pukulan dan tendangan sampai 13 orang itu jatuh bangun dan mengerang kesakitan. Sungguh mereka tidak pernah menyangka sama sekali bahwa laporan mereka bukan membalaskan dendam mereka, bahkan membuat mereka ditambahi hajaran dari 3 orang. Pemimpin mereka yang paling parah dihajar adalah Kebo Ireng. Si kumis memukuli dan menendanginya sehingga dia muntah-muntah darah dan roboh pingsan. 12 orang yang lain juga dihajar setengah mati. 3 naga bumi nampak sangat malu. Agaknya mereka tidak akan menghentikan amukan mereka terhadap anak buah sendiri sampai 13 orang itu mati konyol. Tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan Senopati Nirwasita telah berada di dekat mereka sambil membentak, "Hentikan pukulan!" 3 orang itu menghentikan siksaan mereka dan mereka berdiri berjajar, membungkuk-bungkuk dengan hormat dan jeri kepada Senopati Nirwasita. Senopati Nirwasita berkata dengan nada suara kereng, "Kalian bertiga menghajar anak buah kalian oleh karena kalian melihat bahwa mereka mengganggu kami. Coba kalau yang diganggu bukan kami tetapi orang lain, tentu kalian sudah turun tangan membalaskan kekalahan mereka. Tidak perlu kalian membunuh mereka karena kalian juga tidak lebih baik daripada mereka." Guru Sita, pemimpin sama dengan guru. Kalau muridnya jahat, gurunya tentu lebih jahat lagi, kata Lata Manjari. "Biar kuhajar mereka bertiga," tambah Lata Manjari sudah gatal tangannya. "Benar juga kata-katamu, Lata Manjari. Akan tetapi bagianmu sudah cukup. Biarlah aku yang akan menghajar mereka supaya bertobat. Nah, 3 naga bumi, majulah kalian bertiga melawanku untuk membela para anak buah kalian."
itu jauh lebih jantan dan lebih bertanggung jawab daripada menghukum mereka, padahal mereka adalah anak buah kalian sendiri, seru Senopati Nirwasita tegas. Kami tidak berani, kata 3 orang itu dengan muka semakin pucat. Tidaklah begitu mengherankan jika 3 orang ini ketakutan setengah mati menghadapi Senopati Nirwasita. Sebenarnya 3 orang ini adalah sisa anak buah Padepokan Naga Bumi. Mereka ingat benar betapa pendiri Padepokan Naga Bumi sendiri yang berjuluk Dewa Naga Bumi yang amat tinggi ilmu kepandaiannya, dulu tewas di tangan Senopati Nirwasita ini. Bahkan putra gurunya yang bernama Kiram berjuluk Pangeran Naga Bumi juga tewas di tangan Senopati ini. Pendiri Padepokan Naga Bumi bersama putranya memiliki tatanan tingkat yang 10 kali lebih tinggi dari tingkat mereka, dan ayah dan anak itu tewas di tangan Senopati ini. Padepokan Naga Bumi dibasmi Senopati Nirwasita dan 3 pembantunya, sebelum padepokan itu ikut perang Sadengketa karena bekerja sama dengan Raden Wiret untuk memberontak terhadap Majapahit. Bagaimana sekarang mereka akan berani melawan Senopati Nirwasita? Kalau kalian tidak berani melawan rekanku, biarlah melawan aku saja, kata Senopati Sukma Ambarwati santai.